Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Ar-Razzaq adalah nama yang Allah wajibkan kepada dirinya. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada dirinya untuk merahmati, di dalam Al-Quran Allah juga mewajibkan dirinya untuk memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali wajib, kata Allah, aku memberikan rezeki. Allah menggunakan kata wajib memberi rezeki. Ayat ini, sahabat-sahabatku dalam kebaikan, ayat ini membuat makhluk Allah di muka bumi ini menjadi tenang. Seekor cicak tenang dengan ayat ini. Karena itu meskipun makanan cicak adalah nyamuk, tapi cicak tidak pernah merasa gundah dan khawatir. Kenapa? Ayat itu ingin menenteramkan semua makhluknya. Menenteramkan ikan yang ada di dalam air. Menenteramkan makhluknya yang ada di dalam bumi. Kalau itu semuanya menenteramkan mereka, tidakkah engkau, wahai manusia yang dijadikan Allah sebagai khalifah, lebih layak untuk tentram, lebih layak untuk tenang? Bukankah semua yang ada di muka bumi ini, wahai khalifah, wahai manusia, adalah diperuntukkan untukmu? Apakah setelah mendengar nama Allah Ar-Razzaq ini, engkau berjanji, dan kita semua berjanji, untuk tidak akan memakan atau mencari rezeki dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah menggunakan redaksi memberikan rezeki, Allah menggunakan kata kerja bentuk pasten. Allah yang telah menciptakan, kemudian Dia yang telah memberikan rezeki, menggunakan redaksi bentuk pasten. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan di bumi ini aqwataha, qaddara fiha aqwataha, kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Allah telah tentukan apa yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Allah sekali lagi menggunakan kata telah dalam konteks memberikan rezeki untuk menunjukkan bahwa kebutuhan seluruh makhluknya, apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh makhluknya, telah Allah sediakan dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan, wajib bagi Dia memberikan rezeki. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang ditanya, engkau makan dan minum dari mana dapatnya? Orang ini menjawab, aku mendapatkan makanan dan minum dari gudang yang dimiliki Allah, di mana gudang ini tidak bisa dimasuki pencuri, dan juga tidak bisa gudang ini dimasuki oleh wabah yang akan menghancurkan simpanan Allah ini. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa semuanya telah ada pada Allah. Sehingga kita tidak mengenal ada ledakan penduduk. Kita tidak mengenal lagi musim paceklik. Kita tidak mengenal bahwa ada cuaca sehingga rezeki saya sekarang agak seret, agak kurang baik. Karena sekarang adalah musim krisis. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya pembagian rezeki bagi Allah adalah pembagian berdasarkan pendidikan, bukan berdasarkan jatah yang ada pada Allah. Boleh jadi di sebuah tempat pembagian listrik dibagi-bagi, digilir, karena mungkin cadangan listriknya terbatas. Air ada yang dibagi sekian hari, ada yang dibagi ukurannya berbeda dengan yang sebelum, yang dengan orang lain, karena mungkin cadangan airnya terbatas. Tetapi dalam konteks rezeki, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sipulan dalam kadar yang banyak rezekinya, sipulan
diberikan lebih sedikit darinya. Apakah itu disebabkan oleh kurangnya cadangan? Tidak mungkin karena kurangan cadangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang agak banyak sebagai ujian, apakah dia bersedekah, apakah dia memberi orang-orang yang kekurangan. Allah kadang-kadang memberikan rezeki disempitkan kepada orang lain untuk menguji kesabaran dan ketawakalan orang itu. Pembagian rezeki bagi Allah bukanlah berdasarkan banyak dan tidaknya apa yang ada di gudang Allah. Karena gudangnya Allah berlimpah. Tetapi peluasan dan penyempitan rezeki itu berdasarkan Allah yang maha mendidik kita. Kita diberi rezeki kadang-kadang sedikit untuk mendidik kita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Allah ingin mengatakan kepada kita, jika makhluk-makhluk yang selain engkau saja, yang lebih rendah darimu saja, wajib bagiku memberikan rezeki, maka apakah engkau merasa khawatir tidak mendapatkan rezeki, padahal engkau adalah khalifah di muka bumi ini. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat nama Allah Ar-Razzaq dalam alam semesta. Kita pernah belajar teori turunnya hujan. Bagaimana matahari menguapkan air di lautan. Kemudian udara menggiring uap air ini, digiring menjadi awan. Kemudian kita tahu proses yang sudah kita dengar semenjak kita kecil. Lalu air yang di awan itu pun turun kepada kita. Di dalam Al-Quran, Allah mengaitkan matahari dengan turunnya hujan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kami turunkan air dari awan secara tercurah setelah menyebutkan matahari di dalam surat An-Naba.